Oke, sebelum kita mulai, saya minta bantuan untuk memimpin doa. Saya minta bantuan Claudius ini. Ya, oke, terima kasih Claudius. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Oke, di pertemuan ke-11 kita akan belajar tentang mem sensor ya. Nanti ada tambahan lagi smart sensor juga. Mem sensor ini suatu singkatan ya. Jadi mem sensor ini di era modern sudah banyak digunakan. Mem sensor ini uh, diterjemahkan itu M-nya itu berupa mikro. Mikro kemudian ukurannya itu ya lebih kecil dari koin. Kemudian yang E itu elektro atau electric component. Di sini berarti sensor ada tambahan rangkaian elektronik. Kemudian yang M1-nya itu mechanical. Mechanical ini apa? Ya mungkin pergerakan ya, ada suatu part-part komponen mekanik yang di dalamnya itu apa yang dibutuhkan untuk sensor. Kemudian yang S itu sistem, integrated sistem seperti ini ya, HP ya. Jadi kalau digabung sensor ini berukuran kecil, kemudian di dalamnya itu ada electricalnya, ada mechanical-nya, dan membentuk suatu integrated atau IC atau sistem ya. Ini untuk mem sensor. Nah, kalau dijabarkan, kalau di sini mikrosensor itu ya ukurannya 1000 mikron atau 1 mm. Kemudian electric mechanic feature, kemudian sistemnya kombinasi antara performa fungsi ya. Ini originally berbentuk IC, computer chip. Kemudian ukuran kecil, processingnya untuk low cost, lebih murah karena diproduksi secara massal. Kemudian ini ya distribusi device pendistribusian. Kemudian apa yang disebut sensor? Yang pertama, suatu device atau alat dia mengubah dari besaran fisik menjadi, contohnya ini temperatur ya, dikonversi menjadi suatu sinyal elektronik, contohnya tegangan, tanpa memodifikasi environmentnya, lingkungan sekitarnya. Jadi mengubah besaran fisik menjadi besaran elektronik atau sinyal elektronik. Kemudian sensor yang dipakai dalam tubuh manusia ya. Pertama mekanoreseptor. Ini untuk perasa, untuk lidah ya. Ini sudah banyak digunakan, sudah ada untuk merasakan pahit, kemudian asin, ini sudah ada namanya mekanoreseptor. Kemudian auditory system, menggunakan sistem pendengaran. Jadi kalau teman-teman punya apa
punya kakek atau nenek yang pendengarannya berkurang, itu ada tinggal membelikan suatu alat, kemudian bisa ditanam dalam telinga atau di luar telinga, dia ditempelkan saja. Itu ada dua tipe. Ya, ini untuk membaca getaran pada gendang telinga. Kemudian visual system. Ini ya berhubungan dengan penglihatan, kamera, ya, dan ukurannya pun sangat kecil, bisa masuk ke dalam tubuh juga. Kemudian satu lagi untuk olfactory system, jadi untuk pembauan. Ini juga sudah ada untuk sensornya. Umumnya di sini dapat membaca beberapa parameter. Jadi tidak cuma satu parameter, tapi bisa membaca lebih dari uh, banyak ya, lebih dari satu ya. Bisa langsung membaca pressure, suhu, kemudian arus, radiasi, bahan kimia, dan patogen. Ini untuk yang sensor body tadi. Sensor ini microelectromechanic system. Dia mengkombinasi antara electrical dan mechanical, kemudian dijadikan suatu chip, kemudian dalam memproduksi sistem miniatur ya, maksudnya dia menggabungkan beberapa komponen, kemudian dapat membaca beberapa parameter, kemudian parameter tadi digunakan untuk dikirim ke controller utama. Oke, kalau teman-teman pernah mendengar kata nanoteknologi, di sini nanoteknologi di dalamnya ya, antaranya itu atom dan molekul. Materialnya itu penggabungan antara atom dan molekul. Kemudian penggabungan antara material dan struktur yang dibangun. Ukuran dari nanometer ini 1 billion ya, 1 juta meter ya. Nanoteknologi dibuat dari device manufaktur 80.000. Ukurannya lebih kecil dari rambut manusia. Oke, ini analogi simpel dalam atom, dalam nanoteknologi ya. Jadi atom dalam objek dibandingkan dengan blok. Kemudian dari bangun tadi, dia dari blok tadi dibedakan ya antara struktur satu dan struktur yang lain. Kemudian yang sama, atom yang sama dan yang berbeda, dia memproduksi multitude device. Dia membentuk suatu device sendiri, alat yang sendiri yang dinamakan dengan nanoteknologi. Oke, kita lihat videonya. Suaranya kedengeran nggak ya, teman-teman? Nggak kedengeran? Oh, oke. Oke, sebentar. Ini saya jelaskan aja ya. Jadi ada beberapa bagian air yang sudah di wadah, kemudian baterai yang low, kemudian satu lagi di sini untuk kita gambarnya nggak jelas. Nah, dari beberapa atom tadi digunakan membentuk suatu komponen atau alat ya. Sebentar.
Nah, tadi kita ulang ya. Berhenti. Oh, saat diklik dia berhenti. Dilihat dulu ya teman-teman, nanti kalau sudah selesai saya jelaskan. Di sana ada saat wadah, kemudian membawa air, ada juga handphone yang baterainya habis. Nah, beberapa molekul atau atom kemudian dibentuk, digabung ya materialnya untuk membentuk suatu material baru. Contohnya gini, ada semprotan yang disemprotkan suatu di baju ya, ada penyemprot pakaian. Jika kena air, bajunya itu sudah tidak basah lagi. Nah, itu ada cairan yang melapisi baju tadi sehingga menjadi waterproof ya. Ada lagi nanoteknologi yang sudah dibuat jadi disemprotkan dalam beberapa material, contohnya batu. Saat batu tadi disemprotkan nanoteknologi, maka batu itu tidak bisa dihancurkan dengan cara dipukul ya. Nah, ini untuk kekerasan material. Bisa juga kalau di sini di video untuk baju, kalau di anti air juga, anti api juga bisa. Jadi dari beberapa atom, nah ini yang kemudian membentuk material baru. Oke. Nah, ini yang dinamakan nanoteknologi. Jadi mengkreasi material baru dengan beberapa gabungan material ya, atau atom-atom yang lain itu digabungkan. Nah, ini baterai yang apa hemat terhadap daya juga, itu juga termasuk nanoteknologi juga ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kenapa kita apa ya? Kenapa mem sensor yang dibutuhkan? Pertama, ukurannya lebih kecil. Kemudian dayanya, konsumsi dayanya juga lebih kecil juga. Nanti jika ditempatkan di daerah yang jauh dari sumber tegangan, ini bisa menggunakan mem sensor di sini. Kemudian sensitif terhadap input variation ya. Selain itu lebih murah
karena dia diproduksi secara massal. Oke, kemudian less invasive the larger device, dia tersedia di tempat yang luas ya. Oke, project MEMS sensor di sini untuk dari pasarannya ya. Tahun 2006 MEMS sensor diaplikasikan di industri, di medical, communication, komputer, otomotif. Ini ada beberapa. Yang paling banyak yang digunakan di industri dan komunikasi dan komputer ya di sini. Kemudian pasaran dari MEMS sensor pertama ya auto industri, industri otomasi, industri medis, kemudian departemen keamanan. Tipe sensornya ini ada beberapa, ada 4 tipe ya. Mechanical sensor, optical sensor, thermal sensor, chemical dan biological sensor. Dari mechanical microsensor atau MEMS tadi, ini ada straight gauge, ini untuk mengukur berat, kemudian accelerometer untuk percepatan, gyroscope di sini untuk rotasi, putaran rotasi, kemudian pressure sensor ini tekanan, mikrofon di sini untuk suara, tactile sensor di sini untuk memberikan feedback ya, biasanya pada misil. Kemudian biological sensor di sini untuk implan ya, dimasukkan ke dalam tubuh di sini. Contoh penggunaan MEMS sensor pada kendaraan mobil ya. Ini accelerometer. Dia digunakan untuk mengaktifkan airbag. Dapat juga di navigation dan activated detection of pacemaker. Jadi kalau ada pergerakan yang mendadak atau tabrakan, accelerometer akan mengirim sinyal untuk mengaktifkan airbag-nya. Kemudian tipe yang lain ini yang MEMS sensor ini digunakan dalam industri kendaraan. Ada berbagai macam tipe. Pertama ya ada untuk mengukur aliran udara, kemudian accelerometer untuk percepatan tadi untuk airbag, kemudian untuk pengereman, ada juga untuk mengetahui tekanan ban kendaraan motor, mobil, kemudian untuk mengetahui kondisi tangki penuh apa enggak. Selanjutnya ada ini ya, mikrofon untuk noise dari luar. Ini ada dibentuk suatu MEMS sensor. Oke, untuk ukuran di sini accelerometer itu lebih kecil dari koin ya. Kalau dilihat di sini, kalau teman-teman nanti di prakteknya ya. Jadi kalau teman-teman beli accelerometer untuk mengetahui kondisi percepatan, ini dalam bentuk IC yang sudah dalam bentuk modul, nanti datanya tinggal dikirim ke Arduino. Perbandingan antara sensor konvensional dengan MEMS sensor ya. Pertama dari beratnya, ini ya jauh sekali ya perbedaannya, 1587,5 gram. Kalau MEMS sensor itu cuma 10 gram. Kemudian dari ukuran ini juga sangat besar perbedaannya. Kalau konvensional 15 x 8 x 5 cm, kalau MEMS sensor cuma 2 x 2 x setengah cm. Dari konsumsi dayanya ini perbedaannya 35 watt, tapi kalau MEMS sensor cuma 1 mW. Dan dari harga ini juga lebih murah MEMS sensor, dari $20.000 sampai berkurang $500.
Oke, ini untuk membedakan sensor konvensional dengan MEM sensor. Oke, contoh penggunaan pada telinga ya. Jadi ada dua tipe. Pertama ditanam dalam kulit kepala, kulit telinga di sini. Jadi dimasukkan ke dalam telinganya. Kemudian ada lagi satu cara lagi ditempel, cuma ditempelkan dalam lubangnya, lubang telinga ini. Kalau yang ada di gambar di PPT ini, dia ditanam ya. Dia menggunakan mikrofon, kemudian diimplan, masukkan ke jalurnya ke gendang telinga ya. Kemudian optical sensor di sini dibagi menjadi dua, sensor langsung dan tidak langsung, direct sensor dan indirect sensor. Kalau langsung dari cahaya kemudian langsung keluar sinyal elektronik, bisa tegangan, bisa arus. Ini antara lain foto emisif dan foto konduktif. Kalau tidak langsung, indirect, dia dari cahaya itu dulu diolah menggunakan ini intermediate energy, baru dirubah ke elektronik sinyal. Contohnya yang sensor indirect ini, pyroelectric detector atau PIR sensor. Ini yang dipasang pada pintu-pintu mall, pintu rumah sakit. Itu kalau kita mendekati pintu maka pintu otomatis terbuka. Kemudian bolometers ini alat untuk mengukur radiasi, ini juga termasuk indirect sensor ya. Kemudian optical sensor yang ketiga tipe biological light sensor. Oke, contohnya ini jika dipasang pada orang yang buta. Jadi MEM sensor tadi apa ya? Berupa array, jadi ada penerima cahaya ya, penerima cahaya. Kemudian dari MEM sensor tadi dihubungkan ke retina. Dia dapat membaca pantulan cahaya. Tapi yang ini yang parsial ya, untuk yang buta parsial. Dia ditanamkan dalam bola mata dan dihubungkan ke retina. Kemudian thermal sensor. Di sini thermomechanical dimension, thermoresistive resistant, acoustic sound, dan biological. Jadi ada 4 tipe untuk MEM sensor yang menggunakan pembacaan suhu, thermomechanical, resistive, dan acoustic, dan biological. Fitur dari MEM sensor thermal di sini pertama ya harus waterproof ya. Harus waterproof, tahan terhadap air. Kemudian komunikasi wireless. Kemudian dapat digunakan untuk household appliance atau ditempatkan pada area yang panas ya. Kemudian can be used in thick ends. Oke, kemudian CEM biosensor di sini electronic noise ya. Jadi untuk pembauan ada yang wangi, ada yang kayak seperti gas ya. Itu membaca kondisi nitrogen oksigen. Contoh lain, electronic tongue can sense variety of liquid. Jadi seperti lidah, dia ditempel ke cairannya baru bisa mengeluarkan output sensor ya. Chemical lab on chip, jadi untuk lab kimia digunakan untuk mendeteksi bahan kimia seperti gas, liquid, dan DNA. Ini contohnya ya. Medical Homeland Security Application di sini untuk biocavity laser.
Kemudian decontamination foam, smart peel, sensor for missile system. Kita bahas satu persatu. Untuk biocavity sensor, di sini suatu alat ini untuk mendeteksi kanker ya. Kanker, kemudian dia untuk pengobatan atau operasi ya pada kankernya itu. Kemudian untuk decontamination foam, dia natural both chemical. Jadi di sini untuk membantu, ini contohnya untuk biological agent attract, jadi penyakit ya. Oke. Ada juga namanya smart pill. Di sini dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian dari pil tadi dapat mengirimkan berbagai parameter, umpamanya suhu, kelembapan, kemudian kondisi dalam tubuh seperti apa, itu akan dikirim menggunakan wireless. Ini contohnya ya. Kemudian kalau untuk MEMS Marines, di sini untuk eksplorasi minyak, kemudian untuk memprediksi cuaca, monitoring kualitas air, kemudian untuk mengetahui parameter sehat dalam struktur di laut ya, seperti oil dan kapal. Kemudian untuk studi of aquatic plant and animal, ini biasanya ditempel pada ikan lumba-lumba biasanya. Kemudian dalam operasi militer. Parameter monitor dalam kapal ini ada beberapa, dibagi menjadi 4, fisik, chemical, biological, dan geofisikal. Yang fisikal ini ada suhu, tekanan, cahaya, kemudian yang termasuk tidal, kecepatan arus gelombang ya di sini. Kemudian yang chemical, dissolved gas, oksigen, kemudian pH, metal, pestisida. Kemudian yang biologikal, ini pigmen pada tumbuhan, klorofil, plankton. Kemudian kalau untuk geofisikal, di sini untuk karakteristik sinyal gempa ya, dalam deteksi gempa di dalam laut. Di mana MEMS sensor itu ditempatkan? Pertama ada yang di kapal, di bawah kapal ya. Ada juga yang dibuat pelampung. Yang ketiga fix di area struktur laut di bawah ya, permukaan. Kemudian di seabed using link di tengah-tengah ya. Kemudian ya AUV di sini menggunakan kapal selam. Autonomous underwater vehicle, jadi kapal selam yang tanpa awak ya, tanpa orang atau tanpa manusia. AUV ini dia memonitoring kondisi di dalam laut, lab dalam suatu chip. Kemudian di situ ada beberapa banyak MEMS sensor mendeteksi polutan dalam laut di sini. Kemudian untuk MEMS sensor ini untuk eksplorasi minyak. Pengaplikasiannya, dia dapat menemukan potensial minyaknya di dasar laut. Kemudian mendeteksi kebocoran ya pada pipa minyak. Kemudian MEMS sensor ini membantu informasi tentang arus gelombang laut. Digunakan juga untuk memprediksi jauh dari minyak ya. Kemudian untuk clean up ya, untuk pembersihan. Untuk menemukan potensial
minyak dan gas, di sini memsensor itu menggunakan geophone dan akselerometer. Dia membaca getaran, kemudian di dalam perut bumi ya. Kemudian memsensor geophone dan ini ditanam dalam area laut ya, dasar laut maksudnya. Getaran tadi memproduksi getaran tadi dipancarkan ya, kemudian hasil pancaran tadi diterima di ground surface menggunakan teknik ini. Memsensor di sini ada beberapa layer ya, mungkin untuk mendeteksi kedalaman juga, kemudian membaca geological map, indikator ukuran dan lokasi oil dan gas reservoir. Dan untuk role MEMS coastal weather monitoring, untuk membaca monitoring cuaca ya. Dia mengirimkan informasi menggunakan gelombang, suhu, tidal, current velocity, menggunakan device like seperti MEMS Doppler. Kemudian informasinya digunakan untuk pengembangan map, untuk memetakan ya. Kemudian dari peta tadi didapatkan data yang akurasi. Dia dapat membaca badai laut, tsunami, kemudian pergerakan perut bumi. Oke, contohnya hidropon, dia ditempatkan pada pelampung yang menggunakan floating device. Kemudian dari data-data tadi dikirimkan ke kapal dan ada biological soil ini ditempel pada hiu atau lumba-lumba ya. Just microphone collect sound di dalam air. Hidropon small device deteksi suara di dalam air. Sumbernya itu bisa berasal dari kapal, gempa bumi, gelombang, ataupun hewan. Kemudian digital mammal ini maksudnya ya dia seperti hiu, lumba-lumba, dia di memsensor tadi ditempel pada tubuh hewan tadi, digunakan untuk membaca ya, untuk umpamanya musim panas dia pergerakannya kemana, musim dingin dia pergerakannya kemana, untuk mencarikan ya. Biasanya sensor-sensor MEMS di sini untuk mengetahui pergerakan hiu tadi, berarti kalau hiunya berpindah mencari tempat makanan yang banyak di sini. Sini ada pressure sensor, temperatur, hidropon, radio transmitter. Ada radio transmitter ini pengiriman datanya ya. Ada lagi MEMS sensor digunakan dalam militer, operasi militer. Contohnya dia untuk mengetahui, mendeteksi apakah ada musuh di dalam laut ya. Kemudian MEMS sensor di sini mendeteksi tekanan akselerometer, pergerakan tadi digunakan ditaruh pada anti torpedo. Jadi kalau ada senjata dia otomatis menembak ya. Kemudian MEMS sensor ini ditaruh dalam torpedo untuk detonating torpedo, untuk meledakkan pada waktu yang tepat. Hitting target, kemudian prevent any premature explosion. Jadi untuk mendeteksi kalau terjadi ledakan. Tantangan dari sensor MEMS di sini untuk kapal, pertama kompleks natur,
Kemudian fouling of sensor surface, selecting one of several species, mendeteksi extremely low level terhadap konsentrasi bahan kimia ya. Resist drifting along with current, arus dia membaca arus laut, gelombang laut. Kemudian sensor di sini efektif memproduksi untuk sensor kapal yang high quality dan lebih murah, costnya lebih murah. Digunakan untuk fiber optik dalam science marine atau kapal, banyak in fabrication and packaging of sensor. Kemudian digunakan untuk mendeteksi debu ya dalam lautan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa menggunakan sensor. Pertama, masih banyak digunakan, applied-nya komersial. Kemudian penelitian dalam area yang penting untuk kebutuhan masa depan. Oke, sebelum masuk ke biosensor, ada pertanyaan tentang mem sensor? Halo, masih memperhatikan? Oke ya, dong ya, nanti kalau nggak dong, saya kirim video rekaman YouTube-nya. Oke, kita masuk ke biosensor. Biosensor di sini masih berhubungan dengan kesehatan ya. General principle dan application-nya. Kita akan belajar prinsipalnya. Oke, di sini suatu alat untuk membaca kimia, bahan reaksi kimia. Di sini contohnya memonitoring mutagen. Ada DNA ini ya, yang warna merah DNA repair, kemudian yang hijau jellyfish untuk memperbaiki DNA ya. Kemudian ada laser, cahaya laser biru. Kemudian dari chemical to be test, untuk dites. Kemudian bright green, ini outputnya berupa cahaya warna hijau. Kemudian sensor di sini, sensor current untuk arus. Dia merupakan elemen biologi dari beberapa psikochemical, bahan kimia berupa transducer ya. Dia mengubah besaran fisik atau besaran kimia, kemudian diubah menjadi sinyal elektronik yang proporsional, kemudian dianalisa, kemudian dikirim ke detektor. Kemudian biosensor di sini digunakan play-part in field dalam area quality, kualitas, kemudian pengobatan dan industri lainnya, mengidentifikasi material dan concentration degree. Oke, contohnya seperti ini ya. Biosensor di sini untuk membaca dianalisa, kemudian masuk ke bioreseptor. Ini bisa membaca enzim, kemudian antibody, mikroorganisme, dan CDI. Nah, dari bioreseptor tadi dikirim ke transducer. Dari enzim tadi, dia elektroaktif substan, ini outputnya berupa elektrod. Kemudian pH change, ini semikonduktor pH elektrode. Kemudian yang panas tadi heat, ini menggunakan termistor. Kemudian yang light tadi menggunakan photon counter.
Kemudian yang berat tadi menggunakan piezo. Kemudian outputnya baru ke sinyal elektrik. Ini untuk biosensor dibagi beberapa blok ya, dari analis, bioreseptor, transducer, kemudian sinyal elektrik. Oke, untuk karakteristik biosensor sendiri ini membutuhkan beberapa kriteria. Yang pertama itu linearity. Linearity di sini untuk mendeteksi substrate konsentrasi yang tinggi ya. Jadi nilainya itu linear. Seperti LM35 itu kalau kenaikannya semakin naik, maka nilainya akan sama ya. Kalau naik 1 berarti nilainya tambah 1. Seperti itu. Kemudian sensitivity. Di sini untuk elektrode respon. Jadi semakin banyak variabel atau tipe-tipe yang akan dibaca, dia sensitif terhadap beberapa material. Jadi kalau dekatkan dengan bensin harus sensitif, dia ini bisa mendeteksi bensin, mendeteksi ada mutagen, dia bisa mendeteksi mutagen. Kemudian selectivity di sini interference chemical dia minimalir nilai kesalahan ya. Jadi pembacaan itu selectivity dia nilainya itu benar-benar sesuai. Kemudian namanya ada respon time, di sini membutuhkan waktu paling enggak 95% dari respon ya. Jadi kecepatan pembacaan. Biosensor ini kita dibuatkan blok, ada respon, kemudian dianalisa, kemudian dari sinyal tadi dideteksi, kemudian outputnya berupa sampel handling, kemudian dianalisa. Ini. Contoh dari biosensor ini untuk tes kehamilan, dia membaca protein ya, protein AHCG pada urin. Ada yang pernah menggunakan? Halo? Test pack ya, ada yang pernah menggunakan mungkin. Iya. Kemudian untuk mendeteksi gula dalam diabetes ya, atau pasien diabetes, biasanya pada jari itu diambil darahnya beberapa tetes. Dari darahnya tadi dimonitoring berapa level gula yang ada dalam darah itu. Ini untuk mengetahui glukosa dalam darah. Itu termasuk biosensor. Ada juga untuk mendeteksi ini ya, paru-paru ya, kesehatan paru-paru. Dia harus meniupkan udara ke alat infektos ini. Biosensor yang di luar, jadi ada contoh smart shot, baju pintar, kemudian ada juga ring sensor, cincin itu ada sensornya. Aplikasi pada potensial di sini ada clinical diagnosis, ada food and agricultural ya, pertanian dan makanan, ada environmental, air, soil dan water monitoring. Kemudian mendeteksi warfare agent, dari penyakit ya. Di sini kalau biosensor digunakan pada medical, biodefense, food and beverage, environment, biofarma, pengobatan. Ini aplikasi-aplikasi biosensor dalam industri ya. Aplikasi dalam biosensor pertama digunakan untuk menganalisa makanan.
Kemudian untuk studi biomolekus, kemudian untuk pengembangan obat, detection crime, kemudian mendiagnosis obat ya, medical diagnosis untuk mendiagnosis penyakit biasanya. Ada juga untuk environment field monitoring, untuk monitoring lingkungan. Kemudian untuk quality control, untuk industrial process control, detection system, kemudian manufacturing pharmaceutical dan replacement organ, penggantian organ ya. Ini kita lihat videonya dulu ya. Kita ulang dulu ini videonya. Nah tadi. Nah, kita lihat videonya dulu, sensor dan biosensor. Duh, mana? Belum muter ya? Kok ini? Kedengaran nggak teman-teman? Nggak kedengaran? Oke, nanti saya jelaskan. Iya, jaringannya ini lemot. Sebentar. Saya putar manual aja ya. Saya putar manual, videonya bermasalah. Oke, sebentar masih ngeheng malah PPT-nya. Saya putar manual aja ya. Sensor. Ini sensor contoh pada accelerometer ya. Ini penerapan pada kendaraan.
Oke, ini untuk zero. Ini untuk mom sensor. Ada lagi video yang saya mau putar ini. Mom sensor ini produk dari apa? Bose ya. Dia dapat penerapan pada kendaraan juga otomotif. Pada kendaraan otomotif, kemudian pada handphone itu sudah ada mom sensornya juga. Ada kompas, magneto, gyro, acelero, inersia, mikrofon. Ini contoh penggunaan mom sensor pada Glass atau Google Glass ya. Kalau teman-teman pernah mendengar Google Glass, dia dapat mendeteksi gestur, navigasi. Nah, ini untuk contoh penggunaan mom sensor pada Google Glass. Ada juga pada penerapan rumah pintar ya. Jadi semua pintu, semua suhu, semua apa yang ada dalam rumah itu dapat dibaca, dimonitoring menggunakan iPad ya. Oke, ini contoh penggunaan mom sensor ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman, ada tentang mom sensor? Halo, masih mendengarkan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke smart sensor ya. Smart sensor ini jadi ya hampir sama dengan sensor tipe yang lain. Jadi perangkat yang digunakan untuk mendeteksi, memberikan informasi tentang ada atau tidaknya suatu objek.
Ada juga kalau sensor seperti fotoelektrik, induktif, kapasitif, dan ultrasonik mengubah output ketika suatu benda hadir tanpa menyentuh sensor. Kemudian sensor dapat digunakan untuk memanipulasi dan komputasi data yang diturunkan dari sensor. Selanjutnya, sensor hanya mengambil input fisik, biologis, atau kimia yang dikonversikan ke nilai terukur menjadi format digital. Kemudian sensor terbuat dari silikon untuk membuatnya berbiaya rendah. Jadi pengubahan sinyal pada sensor dari cahaya, mekanik, magnetik, kimia, optik, panas itu masuk ke dirubah menjadi sinyal elektrik ya atau digital. Contohnya seperti ini. Yang gambar atas itu untuk mendeteksi objek jika benda melewati memutus cahaya maka terhitung 1 ya. Ini menggunakan retroreflektif karena di belakangnya menggunakan cermin. Yang bawah ini suatu mug atau gelas, dia digunakan ditambah dengan sensor suhu, kemudian ada tampilan lampu ya, lampu warna hijau berarti dingin, kalau warna merah berarti panas. Nanti tingkat lampunya kalau semakin panas, warna merahnya akan menyala semua. Itu untuk sensor. Smart sensor sendiri ini dapat didefinisikan sebagai sebuah perangkat instrumen yang dapat mengukur kondisi fisik lingkungan sekitar dan dapat melakukan onboard atau processing. Jadi sudah ada microcontrollernya atau mikroprosesornya sendiri ya. Kemudian setelah mendeteksi input tersebut, kemudian diproses datanya sebelum diteruskan. Misalnya ada tambahan operasi perhitungan, arithmetic operation. Ada juga penyaringan sinyal atau filtering. Kemudian ada pengambilan keputusan, decision making. Yang keempat ini komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah, two-way communication. Jadi kalau kita simpulkan ya, smart sensor ini sensor yang sudah ada prosesornya, sudah dapat melakukan pengolahan data dari operasi perhitungan, penyaringan filter, pengambilan keputusan, dan mengirimkan data. Oke, kalau dibuat block system, ini contohnya seperti ini. Ada sensor, ini disuplai dengan baterai, ada CPU atau mikroprosesor itu disuplai dengan baterai juga. Kemudian komunikasinya itu juga menggunakan suplai baterai. Kemudian sensor central unit communication sampai dia memori ini ada pengiriman data dan menerima data. Kemudian mengapa disebut sensor cerdas? Pertama ada namanya kalibrasi otomatis. Jadi menyesuaikan deviasi output sensor dari nilai yang diinginkan. Jadi gini, kalau teman-teman punya robot, line follower ataupun alat apapun, dia bisa membedakan kondisi lingkungan ya, kondisi cahaya umpamanya. Saat line follower itu ditaruh di luar, karena banyaknya cahaya, dia dapat berjalan pada pada garis umpamanya seperti itu. Kemudian saat ditaruh di dalam ruangan, karena cahayanya kurang, maka dia akan error ya, karena tidak bisa membedakan warna hitam dan putih pada jalurnya. Nah, harusnya kalau digunakan sensor cerdas atau smart sensor, dia dapat menyesuaikan lingkungan yang ada. Lingkungan maupun terang maupun gelap, dia harus bisa menyesuaikan. Kemudian komunikasi. Dia menyiarkan atau mengirim informasi tentang informasi sendiri, kondisinya sensor itu sendiri. Kemudian ada perhitungan, maksudnya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan nilai rata-rata atau varian dan standar deviasi untuk set pengukuran. Ada juga multi sensing. Di sini satu sensor pintar atau smart sensor
dapat mengukur tekanan, suhu, kelembapan, aliran gas, dan inframerah ya, reaksi kimia permukaan, akustik, uap, dan lain-lain. Jadi smart sensor itu bisa dipandang lebih dari satu ya, bisa membaca lebih dari satu kondisi, bisa suhu, bisa gas, bisa kelembapan, cahaya. Kemudian yang terakhir ini biaya pengembangan ya, lebih sedikit perangkat keras dan pengurangan biaya pengujian. Berulang membuat sensor ini hemat biaya. Nah, untuk membedakan antara smart sensor dan tradisional sensor, kalau tradisional sensor dia posisinya sampai garis putus merah ya. Dari sensor kemudian ada variabel konversi elemen, kemudian langsung ke processing sinyal. Tapi kalau smart sensor ini mencakup ke DSP-nya, ke sinyal transmission-nya juga. Jadi yang membedakan ini ada DSP-nya dan tidak ada DSP-nya. Kemudian dari DSP baru ke sinyal presentation of or recording. Ini untuk membedakan antara smart sensor dan tradisional sensor. Oke, kalau teman-teman nanti kalau teman-teman nanti mengerjakan tugas akhir atau membuat suatu proyek, sensornya itu lebih dari satu. Ini bisa dibuat umpamanya bagian bahan atau bagian gudang dia menggunakan smart sensor 1. Kemudian bagian assembling atau bagian perakitan itu ada smart sensor 2. Kemudian bagian produksi smart sensor 3. Kemudian yang smart sensor 4 itu bagian packaging atau pengepakan. Nah, dari keempat smart sensor tadi berbagai macam variabel yang digunakan, nanti datanya setiap bagian itu akan dikirim ke monitoring point atau server ya. Dari server tadi ditentukan data-data akan dikumpulkan dan direkam di situ untuk menentukan keputusan setiap bagian. Jadi keunggulan smart sensor di sini karena smart sensor itu mengambil peran penting dalam sistem kontrol dan pengukuran salah satunya, dia mengkondisikan sinyal, maka smart sensor dapat mengurangi beban kerja pada sistem kontrol utama sehingga dapat mempercepat operasi sistem. Kemudian keluaran pengukuran dari smart sensor merupakan sinyal dengan format digital. Jadi sudah siap diolah ya. Tanpa dalam prosesor utama itu mengolah lagi. Sehingga terjamin keakuratannya dan tahan terhadap noise gangguan seperti pada sinyal analog. Kemudian sebuah smart sensor dapat mengukur dan mengontrol lebih dari sebuah proses variabel. Jadi lebih variabel namanya sensor suhu, sensor kelembapan, sensor cahaya itu bisa dimasukkan dalam satu smart sensor. Kalibrasi pada smart sensor lebih mudah dilakukan karena hanya mengubah pada bagian Central Processing Unit atau CPU. Dalam hal ini biasanya mikroprosesor. Tapi ada kekurangannya juga untuk smart sensor. Pertama, harus mengupgrade smart sensornya sendiri ya. Ketika mengupgrade smart sensor, kita harus melakukan mixing ulang, setting ulang ya. Ketika kita menambah komponen atau mengganti komponen pada smart sensor. Kekurangan kedua itu ketika terjadi kegagalan ataupun error komunikasi pada bus, data yang didapatkan tidak akan dapat digunakan. Aplikasi smart sensor, di sini ada accelerometer, terdiri dari elemen penginderaan dan elektronik pada silikon. Accelerometer itu sendiri ini untuk penopang silikon O2 berlapis logam balok yang dibuat pada chip silikon di mana kapasitansinya antara blok dan media menyediakan sinyal keluaran. Aplikasi kedua, sensor optik. Sensor optik adalah salah satu contoh sensor pintar yang digunakan untuk mengukur pencahayaan di kamera. Jadi optik encoder, sudut dan array optik
Contoh serupa adalah memuat sel sensor tekanan berbasis silikon. Kemudian kekurangan yang lain ini array detektor infrared. Ini dikembangkan di laboratorium Michigan. Di sini elemen penginderaan infrared dikembangkan menggunakan polisilikon. Multisensor terpadu ini dikembangkan di Universitas California. Chip ini berisi perangkat MOS untuk mengkondisi sinyal dengan chip sensor. Pemetaan geologis diperlukan terutama untuk mendeteksi mineral aktif dalam geologis. Oke, kita putar video. Ini ada 5 smart sensor. Dikirim datanya menggunakan WiFi. Bukan saja. Kita putar menggunakan manual saja ya. Smart sensor tadi. Ini contoh termokopel. Membaca tegangan. Kalau smart sensor dia langsung mengirim datanya ke cloud ya. Nah, ini yang dinamakan smart sensor. Smart sensor ada mikroprosesor, memori, power sumber, komunikasi, base sensor. Oke, ada lagi satu video ini pada pengaplikasian smart sensor pada motor listrik ya. Ini produk dari ABB. Jadi motor listrik itu sudah ada smart sensornya. Dia sensornya ditempel pada motornya dan bisa mengirim data kondisi motor ya.
Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya teman-teman. Manfaatkan mumpung masih kuliah, jangan tidur. Dia smart sensor mengirim kondisi motor, kemudian dapat menentukan kapan motor listrik itu harus di maintenance, mengurangi kerusakan juga. Dia bisa menambah produktivitas juga. Oke, produk ABB ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Halo, masih mendengarkan atau sudah ngantuk? Oke, nggak ada pertanyaan nih tentang smart sensor dan mem sensor. Kalau kita ambil kesimpulan ya, dari mem sensor ini pertama ya ada beberapa yang sensor yang berukuran sangat kecil, contohnya accelerometer dan gyro. Nanti kalau ada waktu kita prakteknya menggunakan itu ya, menggunakan accelerometer dan gyro, nanti dibaca di Arduino kemudian ditampilkan datanya. Kemudian kalau smart sensor ini nanti kalau tugas akhir teman-teman nanti menggunakan lebih dari satu sensor. Nah, kalau teman-teman menggunakan lebih dari satu sensor, itu dibuat satu controller sendiri, dibuat smart sensor. Kemudian ada controller lain yang mengontrol aktuator. Jadi tidak satu controller itu mengoperasikan membaca sensor sampai memerintah ke aktuator, tapi ini membedakan ya dari banyak sensor tadi dibaca di smart sensor di controllernya, kemudian datanya itu baru dikirim ke controller yang lain. Controller yang lain itu untuk menggerakkan aktuator. Contohnya seperti itu. Tapi kalau untuk secara teknisnya nanti lebih ke program ya, untuk pemrograman beberapa smart sensor, pemrograman lebih dari satu sensor. Jadi teman-teman mungkin harus improve sendiri ya, karena di praktikum nanti belajarnya satu persatu sensornya, satu persatu, dan tidak harus mencoba sendiri. Ini maksudnya gini, di praktikum sensor di diploma ini mempelajarinya per bagian. Jadi ada cara belajar itu langsung ke sistem, langsung ke masalah yang utama. Ada juga belajarnya itu menggunakan tahapan-tahapan satu persatu. Tapi kalau untuk smart sensor ini harusnya masuk ke sistem ya. Karena saking banyaknya sensor yang harus dibaca, yang harus diolah, kemudian yang harus dikirim datanya ke controller lain, ini levelnya sudah sangat advance ya. Jadi teman-teman harus mengerti pembacaan sensor yang digunakan seperti apa, itu harus tahu dulu. Setelah mengerti baru ke smart sensornya, itu lebih pengembangan yang kompleks lagi. Oke,
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai kuis ya. Setuju? Setuju tidak setuju harus kuis. Oke, saya kirim ke grup WA. Silahkan gabung kuisisnya dan belajar jujur, tidak boleh ngehack kuisisnya karena jujur itu modal penting dalam berkarir. Silahkan gabung ke kuisis. Oke, baru 19. Tunggu sampai 20-an ya. Baru saya mulai kuisisnya. Ada yang belum bisa gabung? Atau sudah semua? Sudah semua ya. Oke, kita mulai. Dua, satu, go.
Yang sudah boleh meninggalkan Google Meet-nya. Terima kasih. Jangan lupa absen. Ya, ya. Pokok kanan bawah pojok. Oke ya, saya matikan Google Meet-nya ya. Kalau yang belum selesai kuisisnya silakan dilanjutkan. Google Meet-nya saya matikan. Selamat siang.